سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. الله وبركاته. الحمد لله الذي أخبرنا بأن الساعة آتية لا ريب فيها، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الذي أخبرنا بأماراتها، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita baru saja dapat melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah. Alhamdulillah selepas salat kita masih ada waktu, ada kesempatan kita duduk dalam majelis ilmu syariat, kita mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya sambil kita menunggu waktu fardu isya nanti juga kita tunaikan di awal waktu secara berjamaah. Mari kita niat iktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang mulia, yang lalu kita sudah membahas hadis-hadis tentang fitnah zaman, bahwa para ulama di dalam membahas tentang tanda-tanda akan mendekat terjadinya kiamat, maka di antara tanda-tanda yang sudah terjadi dan hilang timbul adalah munculnya fitnah-fitnah zaman. Apa yang dimaksud adalah ujian terhadap keimanan kita. Apakah kita akan ikut menyesuaikan dengan keadaan zaman atau bertahan dengan iman kita? Dan kita sudah membacakan hadis-hadis yang ada, semuanya Rasulullah itu di ujung meminta kita untuk tetap bertahan dengan kebenaran walaupun tinggal sendiri lagi. Jamaah rahimakumullah, saya janjikan bahwa kita akan mengangkat kisah-kisah bagaimana orang-orang yang ditimpa oleh fitnah zaman dalam kehidupannya, tapi tidak menyesuaikan dengan keadaan zaman, tapi bertahan dengan kebenaran walaupun taruhannya adalah nyawa. Ya, di antara ada kisah yang menakjubkan. Ini ada dalam kitab, ini istilahnya adalah kitab mutola'ah, ya. Kalau dalam bahasa Inggris ini reading comprehension, ya. Dipilih tema-tema tertentu untuk kemudian orang bisa menambah dengan membaca itu jumlah kata-kata baru, kemudian susunan kalimat-kalimat yang bagus. Ya, ini salah satu penguatan untuk kemampuan membaca, namanya maharatul qiraah. Maka dalam kitab Al-Qiraah Ar-Rasyidah ini sebetulnya dia juga diambil daripada kitab Al-Aqdul Farid, ya. Ada kisah yang sangat menakjubkan, diberi judul dengan Sultanul Haqqi Yaqharu Sultanul Mulk. Sultanul Haqq, ya, kekuatan kebenaran. Yaqhar Sultanul Mulk, mengalahkan kekuatan kekuasaan. Kekuatan kebenaran dapat mengalahkan kekuatan kekuasaan. Itu judulnya. Apa kisahnya jamaah rahimakumullah?
Ini yang menceritakan kisah ini langsung Imam Malik bin Anas, pendiri madhab Maliki. Orang yang di zamannya paling alim di Madinah, sehingga julukan beliau Imam Daril Hijrah. Karena Rasulullah hijrah ke Madinah, dan orang paling alim di zamannya di Madinah adalah Imam Malik bin Anas. Yang menceritakan kisah ini adalah Imam Malik. Ya. Kata Imam Malik, ya, ruwiya an Malik ibni Anas radhiyallahu anhu qala, ba'atha Abu Ja'far al-Mansur ila ibni Tawus. Khalifah waktu itu yang berkuasa lah Abu Ja'far al-Mansur. Ini khalifah di dinasti Bani Abbas. Ya. Abu Ja'far al-Mansur mengirim utusan untuk meminta Ibnu Tawus. Tawus, ya kalau Tawus ini tabi'in besar. Jadi kalau kita lihat di kajian fikih, salah satu ulama yang jadi rujukan di kalangan tabi'in itu adalah Tawus atau Sufyan al-Thawri, Al-Laits bin Sa'ad, Al-Auza'i, Al-Hasan al-Basri. Salah satu ulama yang jadi rujukan utama di fikih adalah Tawus. Tetapi ini anaknya Abdullah ibni Tawus. Karena kalau Tawus itu tidak sezaman dengan Imam Malik. Ini memang dibilang Ibnu Tawus, anaknya Tawus, Abdullah ibni Tawus. Setelah saya cek, Abdullah ibni Tawus diundang oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur untuk menghadap bersama Imam Malik. Kata Imam Malik, fadakhalna alaihi wa huwa jalisun ala furushin qad nudhidat lahu wa baina yadayhi anta'an qad busitat. Ketika kami masuk, kata Imam Malik, saya dan Ibnu Tawus, Abdullah Ibnu Tawus, Khalifah sedang duduk di atas permadani, jalisun ala furushin, yang sudah dibentangkan, nudhidat. Kemudian jamaah rahimakumullah, wajulladun bi aidihim as-suyuf li dharbi riqabin nas. Dan di sampingnya itu ada algojo yang memegang pedang. Di samping khalifah, ya kalau bahasa sekarang pas pampres lah. Ya. Algojo yang siap dengan pedang. Ya, untuk apa? Lidharbi riqabin nas, memotong leher orang yang menantang khalifah. Apa yang terjadi kata Imam Malik? Fa'auma'a ilaina bil julus wa atraqa anna tawilan. Lihat saya cara dibuat shock terapi istilahnya. Jadi ketika Imam Malik dan Ibnu Tawus tadi masuk, Khalifah enggak. Baik, kita sambung. Jadi Khalifah ya tidak berbicara, tapi memberi isyarat untuk kami duduk. Fa'auma'a ilaina bil julus. Ini untuk shock terapi. Enggak. Sebenarnya yang datang kan ulama besar, dua ulama besar, Imam Malik dan Ibnu Tawus. Keharusnya dari masuk. Kalau kita pakai, silakan, selamat datang. Ini enggak, khalifahnya diam dan memberi isyarat untuk duduk. Fa'auma'a ilaina bil julus wa atraqa ilaina tawilan. Kemudian diam lama, khalifahnya diam. Kan seram jadinya keadaan. Summa iltafata ila ibni Tawusin faqala lahu. Kemudian khalifah baru berpaling kepada Ibni Tawus setelah diam lama tadi. Itu dibuat suasana mencekam. Maka khalifah kata Imam Malik,
berpaling kepada Ibnu Taus lalu berkata, "Hadithni an abika." Tolong sampaikan kepada saya satu hadis yang kamu terima dari bapakmu. Tentu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala na'am. Baik, kata Ibnu Taus. Saya akan sampaikan. Sami'tu abi yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya telah mendengar bapak saya berkata, Rasulullah bersabda, Inna asyaddan nasi azaban yawmal qiyamati rajulun asyrakahu Allahu fi hukmihi fa adkhala alaihi al-jura fi adlihi. Apa hadis yang dibacakan? Sesungguhnya orang yang paling berat azabnya di hari kiamat nanti adalah orang yang Allah berikan kepadanya kekuasaan lalu berlaku zalim dengan kekuasaannya. Itu hadis yang disampaikan kepada khalifah. Sesungguhnya orang yang paling berat azabnya di hari kiamat, orang yang Allah beri kepadanya kekuasaan lalu dia berlaku zalim dengan kekuasaannya. Apa komentar Imam Malik? Qala Malik, fadhamamtu thiyabi makhafata an yamla'ani damuhu. Kata Imam Malik, fadhamamtu thiyabi, saya kumpulkan kain saya. Untuk apa saya kumpulkan kain saya? Makhafata an yamla'ani damuhu. Saya takut darah dia nanti akan berkucuran. Karena dalam pikiran Imam Malik, nyok kagi koh daku ba'al gojo. Wadah daya hadis yang menghantam khalifah. Nyok kagi koh daku. Imam Malik mengatakan, saya kumpulkan kain untuk menampung darahnya. Fadhamamtu thiyabi makhafata ayyam la'ani damu. Saya kumpulkan kain untuk menampung darahnya. Karena dalam pikiran Imam Malik, kai kau dah kuat. Hei bunuh Al-Gojo di samping khalifah dengan pedang. Kan tinggal kode. Apa yang terjadi kemudian jamaah yang mulia? Summa altafata ilaihi Abu Ja'far faqala. Rupanya enggak jadi. Suruh potong leher. Abu Ja'far Al-Mansur Khalifah berpaling lagi kepada Ibnu Taus lalu berkata, "A'idni ya ibna Tausin." Tolong berikan saya nasihat. A'idni, beri saya nasihat. Apa kata Ibnu Taus? Qala na'am. Baik, saya sampaikan. Apa nasihatnya? Amma sami'tallaha yaqul, tidakkah engkau mendengar Allah telah berfirman, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad ila qawlihi alladhina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al-fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab inna rabbaka labil mirsad. Lagi-lagi ayat yang dibaca apa? Ayat-ayat alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al fasad, orang yang membuat semena-mena di atas muka bumi, membuat kerusakan. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab, maka ditimpakanlah azab oleh Tuhan kepada mereka. Lagi-lagi menghantam khalifah. Ketika diminta nasihat, ya, tidakkah engkau mendengar Allah berfirman? Ya. Bagaimana Allah bertindak kepada kaum 'Ad yang mereka telah membuat kerusakan di atas muka bumi, membuat semena-mena. Ini ke arti robek macam-macam kekuasaan semena-mena, takkan itu hati. Lagi-lagi Imam Malik apa kemudian? Qala Malik fa dhamamtu thiyabi aidan makhafata an yamla'ani damuhu.
Lagi-lagi Imam Malik mengumpulkan kainnya untuk menampung darah Ibnu Taus. Apa yang terjadi? Fa'amsakal Mansur sa'atan tsumma qala. Lalu Abu Ja'far Al-Mansur diam. Amsaka dia menahan, enggak bicara. Diam. Sa'atan, beberapa lama. Ini kan jadi mencekam lagi. Tsumma qala. Lalu Abu Ja'far Al-Mansur berkata lagi kali yang ketiga. Ya Ibn Taus, hai Ibn Taus, nawilni dawata. Tolong kasih pulpen ke saya. Jadi kali ketiga khalifah minta kepada Ibn Taus pulpen. Kasih saya pulpen. Fa amsaka Ibn Taus wa lam yunawilhu iyyaha wa hiya fi yadihi. Ibn Taus enggak mau kasih. Padahal pulpen ada di tangannya. Enggak mau kasih. Khalifah minta pulpen pada di tangannya, enggak mau kasih. Faqala ma yamna'uka an tunawilniha. Ditanya Abu Ja'far Al-Mansur Khalifah, apa yang menghalangi kamu kasih pulpen kepada saya? Apa jawab Ibnu Taus? Qala akhsha an taktuba biha ma'siyatan lillah fa akunu syarikaka fiha. Saya takut kamu pulpen saya menulis sesuatu yang maksiat kepada Allah, terlibatlah saya dalam maksiat kamu. Kenapa Ibnu Taus tidak memberi pulpen kepada khalifah? Takut dipakai pulpen ini untuk memerintahkan sesuatu yang maksiat, maka terlibatlah saya dalam maksiat itu. Falamma sami'a al-Mansur dzalika qala. Ketika Abu Ja'far Al-Mansur mendengar itu, ya alasan kenapa tidak mau kasih, Abu Ja'far mengatakan quma anni. Budak akak ni. Budak. Ya dia. Quma anni. Tanya awal dia. Ya. Qala Ibnu Taus, "Dzalika ma kunna nabghi." Nyoku yang kamu perle. Dzalika ma kunna nabghi. Kamu kan galak macam apa istana ada menumpuk undra. Tak boleh. Ketika disuruh pergi keluar. Inilah yang kami perlu. Kata Ibnu Taus. Ya. Qala Malik, Imam Malik mengomentari apa? Famadziltu a'rifu Ibnu Taus ba'daha fadlahu. Setelah kejadian ini saya salut kepada Ibnu Taus. Berani dah. Imam Malik mengangguk-angguk. Nah, kan jauh sekali dengan kita, ya. Saya watai ke le pejabat tunang ke kali, dan gundang le gubernurnya. Kah hanya duduk dah le. Buah madu bukan dia. Bukan apa lewat pendapat. Kaji lu tu buah kena aju dulu. Lu tu buah kena aju. Lalu kalau kemudian ditanya sampai kebang pendapat dan dalam alur ke gubernur nyapa. Kalau lu dengar bak mandu masyarakat itu dah memang luar biasa dah. Ini Abdullah ibni Taus. Sekarang kita lihat yang memang juga ya, langsung to the point dengan ujian fitnah zaman yang dihadapi oleh
Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali. Dan ini langsung memang, ya kalau tadi adalah apa namanya, ya tadi semacam ya apa namanya, tidak langsung ke fitnah zaman, tapi paling tidak tadi adalah apa, bagaimana ya berani ya dengan khalifah yang memang kejam dan ya ini ya. Tapi kalau yang Imam Malik ini, apa Imam Ahmad bin Hanbal ini betul-betul adalah menghadapi fitnah zaman. Ini dalam kitab Syekh Saleh Al-Munajjid, A'malul Qulub, di pembahasan tentang sabar, yang dibahas bagaimana sabarnya Imam Ahmad dalam menghadapi ujian yang disebut dengan mihnah. Mihnah ini dia sinonim dari kata fitnah, imtihan, ikhtibar, ibtila, adalah mihnah, ujian. Ujian tentang apa? Jamaah rahimakumullah. Di masa Al-Ma'mun menjadi khalifah, dinasti Bani Abbas juga. Kemudian ada Al-Wathiq Billah, ada 3 khalifah dalam masa selama 15 tahun. Itu kekuasaan dirasuki oleh faham Mu'tazilah. Ulama-ulama Mu'tazilah mampu masuk ke dalam kekuasaan, lalu memaksakan paham Mu'tazilah itu untuk diterapkan kepada semua orang, terutama ulama-ulamanya yang diincar. Sehingga ketika itu ulama diuji, apakah ikut paham Mu'tazilah atau tidak, dengan ancaman bunuh. Ini disebut dengan mihnah. Apa di antara yang menjadi ujian adalah pertanyaan, dalam paham Mu'tazilah Quran itu adalah makhluk. Karena menurut mereka Quran yang dicetak itu ya, Quran adalah makhluk. Dan dia sifatnya apa? Jadid, baharu. Sementara dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, Quran itu kalamullah. Maka dia sifatnya apa? Adalah qadim. Dia adalah kalamnya Allah, bukan makhluk. Maka apa yang dibuat? Ulama dipanggil, dihadapkan di depan khalifah. Ada tokoh Mu'tazilah di situ, ya. Maka kemudian ditanya, menurut kamu Quran makhluk apa bukan? Inilah yang ditimpakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, yang ceritanya akan kita baca berikut ini. Wal Imam Ahmad sabara fi mihnati khalqil Quran sabran 'azima. Imam Ahmad dalam menghadapi ujian apakah Quran makhluk atau bukan, itu luar biasa kesabaran beliau. Bagaimana ceritanya? Humila huwa wa Muhammad ibni Nuh ila al-Ma'mun, fayamradu Muhammad ibni Nuh wa yusi al-Imam Ahmad bis-sabar wa yamutu fit tariq. Dua ulama besar, ya, Imam Ahmad bersama Muhammad ibni Nuh dihadapkan kepada Khalifah Al-Ma'mun. Di dalam perjalanan menuju Khalifah, Muhammad ibni Nuh sakit. Lalu beliau mewasiatkan kepada Imam Ahmad untuk bersabar. Lalu kemudian di jalan Muhammad ibni Nuh meninggal karena sakit. Wa ya'khudh al-Imam Ahmad muqayyadan. Imam Ahmad dibawa menghadap khalifah dengan diborgol, muqayyad, diborgol.
Wa dakhala alaihi ba'dun nas qabla dukhul 'ala al-khalifati yudhakkirunahu bi ahadithi fi at-taqiyyah wa annahu yumkin lil mar'i 'inda shiddah an yuwarriya hatta tanqadhiya al-mihnah. Sebelum Imam Ahmad sampai kepada khalifah, maka datanglah sejumlah ulama kepadanya menasihati Imam Ahmad untuk menggunakan hadis-hadis tentang taqiyah. Apa itu taqiyah? Ya, di dalam Al-Qur'an, ya, di ayat la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai' illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsah. Orang mukmin tidak boleh menjadikan pemimpin orang kafir dengan meninggalkan orang mukmin. Ya, illa an tattaqu minhum tuqah, kecuali kalau kalian takut kepada ancaman mereka. Maka bolehlah ketika itu kalian pura-pura. Ya. Ini disebut dengan taqiyah. Taqiyah itu apa? Berpura-pura. Ya, kita ikut apa maunya dia di mulut, tapi di hati tidak. Ya. Kita misalnya udah ketangkap nih oleh orang kafir. Ya. Kamu katakan kamu masuk Kristen atau saya potong leher kamu. Kita boleh di mulut, ya saya masuk Kristen. Tapi kita di hatinya enggak. Untuk keluar daripada mati tadi. Itu dibenarkan oleh ayat illa an tattaqu minhum tuqah. Ini disebut dengan taqiyah. Ya, disebut dengan taqiyah. Jadi ada ulama-ulama masuk menghadap Imam Malik menasihatinya. Hai Imam, ya, pakai aja taqiyah. Artinya ketika ditanya Quran makhluk, bilang aja ya. Upaya ada Imam. Tapi di hati kan enggak. Setelah selesai khalifah itu mati, ya kita bilang lagi nanti bukan. Untuk selamat daripada ini pakai saja. Ya. Taqiyah tadi. Data ulama-ulama menasihati Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad itu ulama ahli hadis, salah seorang ulama yang mengumpulkan hadis, dan beliau punya kitab namanya Musnad Imam Ahmad. Maka mendengar nasihat ini apa yang ditanggapi oleh Imam Ahmad? Faqala kaifa tasna'una bihadits Khabbab, yaqsidu hadits Khabbab ibni Ard. Imam Ahmad balik bertanya kepada ulama-ulama tadi yang lain yang menasihatinya, bagaimana kalian menyikapi hadisnya Khabbab? Maksudnya Khabbab ibni Ard, sahabat Nabi. Apa hadis Khabbab itu? Khabbab mengatakan, qala syaqawna ila Rasulullah sallama qulna lahu ala tantasiru lana ala tad'u Allah lana. Khabbab ibni Ard ketika enggak tahan lagi ini di awal-awal Islam, ya, di awal-awal dakwah sudah jahar terang-terangan, mulailah sasaran pemuka-pemuka Quraisy ini adalah orang-orang lemah dari pengikut-pengikut Nabi. Bilal, keluarganya, Yasir, Khabbab ibni Ard ini dijemur di matahari, kemudian ditarik dengan rantai di padang pasir, ya, disiksa. Khabbab enggak tahan lagi dengan penyiksaan, datang kepada Rasulullah ketika itu di penjelasan lain Rasul sedang dalam masjid, artinya di Masjidil Haram. Datang Khabbab, kemudian datang kepada Rasul mengatakan apa? Ala tantasiru lana, ala tad'u Allah lana. Rasulullah, engkau mohonlah pertolongan Allah, kita enggak tahan lagi. Khabbab minta Rasulullah supaya minta pertolongan Allah untuk kita. Hai beliau. Ya. Faqala, Nabi kemudian mengatakan kepada Khabbab, apa? Kana ar-rajulu fi man qablakum yuhfaru lahu fil ardi. Orang sebelum kalian, umat dulu, ya,
Kana kana ar-rajulu fi man qablakum yuhfaru lahu fil ardh. Orang dulu sebelum kalian itu digali lubang, ya. Fayuj'al fihi, lalu orang itu dimasukkan ke dalam lubang yang sudah digali. Fayuja'u bil minsyari fayudha ala ra'sihi fayushaqqu bithnataini wa ma yasudduhu dzalika an dini. Kata Rasulullah, Khabbab, umat terdahulu sebelum kalian itu digali lubang, lalu dimasukkan ke dalam lubang, lalu dibawa gergaji, dipotong lehernya terpisah dengan badannya, tidak menghalangi ini mempertahankan iman agama mereka. Nya baru ijih baju kamu ngeluh. Orang terdahulu kata Rasulullah digali lubang, ditanam dalam lubang, dibawa gergaji minsyar, dipotong lehernya, dipisah dengan badannya, tidak menghalangi mereka mempertahankan agamanya. Wa yumshatu bi amsyatil hadid ma duna lahmihi min 'azmin wa ma yasudduhu dzalika an dini. Orang dulu juga ada yang badannya itu disisir dengan sisir besi sehingga terkelupas daging-dagingnya daripada tulang-tulangnya, tidak menghalangi mereka mempertahankan agamanya. Ini hadis yang dibaca Imam Malik kepada ulama lain tadi. Ketika meminta Imam Malik pakai aja taqiyah. Malah Imam Malik mengatakan bagaimana kita menyikapi hadisnya Khabbab ibn Arad. Maka apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Fayaisu minhu wa tarakuhu. Lalu kemudian ulama-ulama tadi mundur. Nyobu dah nasihati yo yang mah. Si ahli hadis. Tak pegahnya udah. Pegah hadis dah hilang. Mundur mereka. Kemudian bagaimana selanjutnya? Wal Imam Ahmad rahimahullahu taala wa qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, Allahumma la turini wajhal ma'mun, famata al-ma'mun qabla an yasila Ahmad rahimahullahu taala. Imam Ahmad berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau perlihatkan wajah al-ma'mun kepada saya. Maka sebelum Imam Ahmad dihadapkan, al-ma'mun mati. Al-ma'mun mati. Inilah wali-waliullah, orang-orang yang doanya langsung makbul di sisi Allah. Wa uyyina al-khalifah alladhi ba'dahu wal mihnah ma zalat mustamirrah. Naiklah khalifah lain penggantinya, tetap saja juga masih ikut paham Mu'tazilah, sehingga ujian masih berlanjut. Fayaqulu lahu ba'dhuhum, ya Ahmad, innaha wallahi nafsak, innahu la yaqtuluka bisayfi walakin yadhrubuka dharban ba'da dharbin hatta tamut. Lalu orang-orang kembali mengatakan kepada Imam Ahmad, hai Imam Ahmad, sayangi dirimu, sayangi nyawamu. Mereka tidak akan membunuhmu sekaligus, tapi kamu akan dicambuk hari demi hari, hari demi hari sampai kamu mati. Sayangi dirimu, pakai taqiyah, dan itu dibenarkan. Fa'abar rujung, Imam Ahmad tidak mau menggunakan taqiyah itu. Wa qala al-khalifatu lil Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, at-ta'rifu Salih ar-Rashidi. Ketika dihadapkan kepada khalifah pengganti daripada Al-Ma'mun, Imam Ahmad ditanya oleh khalifah, kamu kenal Salih ar-Rashidi? At-ta'rifu Salih ar-Rashidi? Kata Imam Ahmad, qala sami'tu bihi. Saya ada dengar namanya. Ini secara bahasa dia muduri ana tak buri. Tapi nalu lingona.
Apa kata khalifah? Qala al-khalifah kana muaddibi fasa'altuhu 'anil Qur'an fakhalafani. Rupanya Saleh Ar-Rasyidi itu guru langsungnya si khalifah. Kana muaddibi. Ya. Saleh Ar-Rasyidi itu adalah ustaz langsung saya, guru saya. Ketika saya tanya tentang Quran apakah makhluk atau bukan, dia menyelisihi saya. Kata khalifah, fa amartu bihi fawti'a wa suhiba hatta mata. Maka saya perintahkan dia diseret di jalan sampai mati dia. Kalau bahasa kita, bro nakaturi Saleh Ar-Rasyidi. Lo dengonan nak. Nyang gure lo langsung tapi lawan lo kupoh mati. Pelongkah yang kang gure lo. Kenyan mana? Jadi di syok terapi Imam Ahmad oleh khalifah. Gure lo langsung kupoh mati. Yu tarik mak jalan, yu bidang-bidang. Ya, uti'a diinjak-injak. Fasuhiba ditarik hatta mata sampai mati. Yang gure lo kupoh mati. Pelongkah. Lihat Imam Ahmad. Adakah tadi kemudian seperti kita sebut, jika jamun lagi yang khalifah kepada buat maaf. Ino jamun khalifah kad dikuasai oleh Mu'tazilah. Ya, ikuti mentang maka jamun lagi ya. Gimana buat maaf? Baik dah kena dayo yang gure doi pabai. Apa kemudian Imam Ahmad? Summa rabatu al-Imam Ahmad wa jaa al-Jalladun. Diikatlah Imam Ahmad. Datanglah pala al-Gojo. Wa kullu fardin minhum yadribuhu sautaini. Setiap al-Gojo mencambuk Imam Ahmad 2 kali. Wa yaqul al-Khalifah lil Jallad syudda qata'a Allahu yadak wa yata'aqab alaihi al-Jalladun. Khalifah mengatakan, kapah bekerlah. Maka silih berganti para al-Gojo mencambuk Imam Ahmad. Yata'aqab al-Jalladun. Thumma yaqul al-Khalifah lil Ahmad. Khalifah kemudian mengatakan kepada Imam Ahmad, alama taqtulu nafsaka inni alaika syafiq. Kenapa kamu memilih membunuh diri? Saya sayang kepada kamu. Artinya khalifah kan mengatakan, pernah enggak ke mendang Quran makhluk entah selesai rumah. Kepada betul tak prinsip. Lo mendang ke doa ke doa. Karena khalifah. Wa ja'ala al-qa'imu ala ra'sihi yankhasuhu bis-sayfi. Wa dhaka yaqul, ada yang al-Gojo berdiri samping Imam Ahmad. Itu dengan pedangnya dicolok kepala Imam Ahmad. Orang itu berkata, waihaka ya Ahmad, ma ajabtani. Hai Ahmad, kenapa kamu enggak jawab? Dicolok dengan pedang. Ila ayyi syai'in yakunu laka fihi faraj. Ya, kenapa kamu tidak jawab? Ajibni ila ayyi syai'in yakunu laka fihi faraj hatta utalliqaka. Ya, kamu jawab saja. Biar kami lepaskan kamu. Bilang aja Quran makhluk. Kan selesai kan? Tak payah-payah nak semua. Apa kata Imam Ahmad? Fayaqul al-Imam Ahmad, ya Amirul Mu'minin, a'tini syai'an min kitabillah atau min sunnati Rasulullah SAW hatta aqula fihi. Kata Imam Ahmad, hai Amirul Mu'minin, tolong kasih saya satu ayat atau satu hadis Nabi yang mengatakan Quran itu makhluk, biar saya mengatakannya. Kasih dalil bahwa Quran itu makhluk. Mana ayatnya? Mana hadisnya? Biar saya akan mengatakan Quran makhluk. Apa ni ayat, apa ni hadis?
Ini pendapat logika Mu'tazilah. Jamaah rahimakumullah. Fayati al-jallad wa yadrib wa hakadha yastamirru darbuhu hatta dhahaba aqluhu fa afaqa wal aqyadu fi yadihi. Lalu terus dicambuk sampai pingsan Imam Ahmad. Hilang kesadarannya karena dicambuk. Ketika Imam Ahmad sadar, afaqa wal aqyad fi yadihi, udah dibelenggu beliau, dirantai. Qala lahu rajulun kababnaka ala wajhika wa ja'alna fawqaka hasiran wa wata'na 'alaika. Ada satu orang Al-Ghazali mengatakan, tadi ya, kami itu taruh tikar di atas kamu, lalu kami injak-injak kamu. Apa kata Imam Ahmad? Faqala al-Imam Ahmad, ma sya'urtu bidzalika. Saya enggak sadar. Enggak rasa saya. Karena udah pingsan. Saya enggak sadar, kata Imam Ahmad. Thumma makasa fi sijni hatta khuliya anhu ba'da 28 syahra. Imam Ahmad di penjara sampai bebas dari penjara itu selama berapa? 28 bulan. Wa yaqul Ishaq ibn Ruwaih rahimahullah, laula Ahmad ibn Hanbal wa badlu nafsihi lima badzalaha lahu la dhahaba al-Islam. Kata seorang ulama besar Abdullah bin Ruwaih, kalau enggak ada Imam Ahmad yang tetap mempertahankan kebenaran, sungguh kebenaran Islam sudah hilang. Ini jamaah rahimakumullah. Padahal Imam Ahmad betul-betul hidup di zaman ya tadi ya apa namanya, yang beliau secara ayat, secara hadis punya kesempatan untuk menggunakan taqiyah tadi. Secara lisannya mengatakan ya Quran makhluk, di hatinya tidak, agar tidak dibunuh. Tapi tidak goyah sedikit pun. Di shock terapi dengan ya Nakaturi Saleh Ar-Rasyidi yang gurelo langsung. Tapi wadelo naya ibegah Quran kad makhluk, hukum mati. Ulangkah kemudian tadi dicambuk, dicolok-colok kepalanya sampai khalifah mengatakan, "Hei Ahmad, kenapa kamu tidak sayang kepada dirimu? Saya saja sayang kepada dirimu. Udah jawab aja Quran makhluk, kan selesai. Kaji berangkat bebas roh." Cijuk tiga ayat, cijuk hadis bahwa Quran makhluk. Jina walaupun cuma kalau kita makan makan nasogok, makan makan macam mana ni? Gimana buat? Mana ayat yang puji togok? Ana. Togok kenapa? Harulah. Apa kancing mah? Hai yang di kalangnya. Hai pilih mana ada togok. Insyaallah nanti kita lihat contoh-contoh lain sekali lagi. Kita bisa mengambil ibrah dari orang-orang hebat dalam menghadapi dari fitnah zaman, tetap bertahan dengan kebenaran walaupun ancamannya sebetulnya sudah boleh beliau menggunakan tadi taqiyah. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.